Teman-teman cewek, ini fakta atau realita yang harus kamu terima. Suka tidak suka, ini melukai hatimu ataupun tidak, inilah faktanya. Bicara tentang cowok sudah tidak sayang sebenarnya, namun masih bertahan. Sejujurnya itu sangat menyakitkan. Kalau sudah tidak sayang, harusnya pergilah, tinggalkan, kan begitu. Tapi yang terjadi, dia masih bertahan. Pertanyaannya, apa alasan dia? Apa keuntungan yang dia dapat kalau dia bertahan? Jangan-jangan dia sedang memanfaatkan kamu. Jangan-jangan dia sedang mengambil sesuatu. Kalau dia sudah tidak sayang, harusnya segera dong tinggalkan. Sudah gak sayang. Nah, untuk itu teman-teman cewek, saya berharap video ini membantumu, menyadarkanmu bahwa cowok yang kamu cintai ini sudah tidak lagi sayang sama kamu. Pesan saya, segera akhiri kedekatan, hubungan, ataupun pacaran itu. Karena dia udah gak sayang. Ngapain? 10 tanda cowok sudah tidak sayang namun masih bertahan. Yang pertama, sekarang ini dia sering sekali mengkritik kamunya. Untuk hal yang tidak penting, dia kritik habis-habisan. Dan kritik dia bukan kritik membangun, tapi kritik melukai. Jujur, ayo kamu jujur. Berapa kali kamu nangis ketika dia kritik kamu habis-habisan? Padahal kalau kamu pikir-pikir, gak penting sebenarnya apa yang dia kritik. Bukan yang esensi, bukan hal yang penting. Tapi dia mengkritik kamu habis-habisan. Dan itu melukai hatimu, jujur. Sekarang pertanyaannya, seberapa sering kamu dikritik? Coba kamu komen. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling juga menyakitkan adalah dia membanding-bandingkanmu dengan yang lain. Dia bandingkanmu dengan wanita lain. Kamu gak seperti yang itu, gak seperti yang ini, gak seperti itu. Dia bandingkanmu bahkan dengan mantannya. Kamu beda dengan mantan saya. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Luka ndak hatimu? Luka banget. Kecewa ndak kamu? Kecewa banget. Tahu ndak kenapa itu? Karena perasaannya udah berubah. Sudah gak sayang lagi. Orang kalau sayang gak mau terluka orang yang disayang. Menjaga jangan sampai ada luka. Ini justru dia menimbulkan luka. Itu yang kedua. Membandingkan adalah hal yang jahat, adalah hal yang melukai. Yang ketiga, sudah jarang komunikasi. Dan ini memang disengaja. Bukan faktor kesibukan, bukan faktor lain-lain. Ini dia sengaja. Karena memang dia udah gak sayang. Bagi dia udah gak menarik komunikasi dengan kamu. Sudah bahkan tidak menguntungkan bagi dia. Jadi ngapain sering-sering komunikasi? Sekarang saya tanya teman-teman cewek, seminggu berapa kali kalian komunikasi? Sehari berapa kali chat ataupun telepon? Jujur, coba jujur. Kalau sudah jarang komunikasi, tinggal nunggu waktu, ya, hubungan itu akan ambruk. Karena komunikasi adalah pondasi. Komunikasi adalah pondasi dalam hubungan. Itu yang ketiga, sudah jarang komunikasi. Yang keempat, dia sudah sangat-sangat cuek terhadap kamu. Benar-benar udah gak peduli. Kamu mau kenapa-kenapa, mau ada masalah, dia benar-benar udah cuek. Yang paling menyakitkan, dia tahu kamu ada masalah, keluargamu ada masalah, tapi dia masa bodoh, dia cuek. Itu paling menyakitkan hati. Dan kamu coba jujur teman-teman cewek. Jujur,
dia cuek kan sama kamu kan? Sakit ndak hatimu? Sakit. Udah berapa lama kamu dicuekin? Coba komen ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tanda cowok sudah tidak sayang namun masih bertahan. Yang kelima, dia sudah tidak lagi blas, tidak lagi memprioritaskan kamu. Ya, kamu bukan lagi orang yang penting bagi dia. Kamu chat, gak tahu kapan dia balas. Kamu telepon, gak tahu kapan dia balas. Seharian, bahkan dia belum balas. Padahal kalau kamu cross check, gak sibuk itu orang. Gak ngapa-ngapain itu orang. Bahkan dia sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan hobinya. Tapi sempat-sempatnya dia melupakan ya kamunya. Jadi sangat menyedihkan ketika kamu sudah tidak lagi diprioritaskan. Bayangin, dia lebih memilih teman-temannya, dia lebih memilih bahkan hobinya daripada kamu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia sekarang ini sudah bersikap misterius. Makin kesini, kamu makin gak tahu apa-apa tentang dia. Makin gak tahu tentang aktivitas dia. Makin gak tahu tentang keluarga dia. Makin gak tahu dia di mana dan ngapain. Dia bersikap misterius. Sekarang saya tanya, kamu tahu ndak apa sekarang kesibukan dia? Kamu tahu ndak dia ngapain sekarang? Kamu tahu ndak dia lagi di mana sekarang? Kamu tahu ndak apa aktivitas dia sekarang? Hampir kamu nggak tahu kan? Karena dia bersikap misterius. Karena memang udah nggak sayang. Ngapain lagi dia belak-belakan? Aku lagi di sini, ini segala macam. Ngapain? Udah gak ada guna, dia udah nggak sayang. Itu yang keenam. Yang ketujuh, dia sangat menghindari percakapan-percakapan yang mengarah hal yang serius. Kalau sudah bicara tentang pernikahan, rencana ke depannya, persiapan ke depannya, target dan lain-lain, oh dia menghindari. Sorry ya, saya lagi sibuk. Next kita bicarakan. Sorry ya, lain kali ya. Sorry ya. Bahkan mungkin dia belak-belakan. Jangan lagi bicarakan itu. Saya nggak suka membicarakan itu. Coba kamu pikirkan baik-baik, teman-teman cewek. Apalagi kalau umur meminta maaf, sudah kepala 3, mau kepala 4. Harusnya ini menjadi percakapan yang serius. Kapan akan menikah? Tapi kalau bagi dia itu udah gak penting, berarti kamu juga gak penting bagi dia. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, dia sudah bersikap ya, berlaku sangat berbeda dari yang dulu-dulu. Dulu dia bersikap berlaku sangat care, sangat perhatian, sangat sayang. Sekarang sikap dan perlakuannya berbeda. Kalau kalian ketemu, seperti kamu orang asing di matanya dia. Ya, ada jarak yang begitu jauh padahal kalian ketemu. Dan kamu merasa aneh. Dan itulah faktanya, bahwa sikapnya udah berbeda. Dan itu yang dia ciptakan. Karena memang dia udah gak sayang. Nah sekarang kamu mau ngapain kalau udah begitu? Apalagi yang kamu harapkan kalau udah begitu? Ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, dia sudah betul-betul ya, sudah betul-betul berubah hatinya. Sekarang ini dia coba dekat dengan yang lain. Dia coba PDKT dengan yang lain. Dan hal yang paling menyedihkan, dia dekat dengan yang lain. Atau bahasa kasarnya, dia selingkuh dengan yang lain. Kamu sedang berjuang, kamu tulus, kamu cinta, kamu sayang, dia berpaling ke yang lain. Sangat menyedihkan hati. Tapi itu fakta yang terjadi. Dan yang terakhir, yang ke-10, tanda cowok sudah tidak sayang namun masih bertahan. Maka yang terakhir adalah dia sudah sibuk dengan dunianya sendiri. Dia enjoy banget, bahagia banget tentang pekerjaannya,
tentang pertemanannya, ya, tentang bisnisnya, tentang rekannya. Dia sangat menikmati, ya, dunianya sendiri. Ya, sibuk dengan dunianya sendiri dan betul-betul melupakan kamunya. Jadi kalau ditanya ngapain, sibuk ini itu segala macam. Pokoknya dia sangat sibuk dengan dunia sendiri. Kamu ditinggalkan. Nah, dari 10 poin ini, yang mana teman-teman cewek yang kamu dapatin? Coba komen ya. Komen. Pesan saya, kamu mesti tegas. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.